Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini baru datang dari kampanye Akbar Anies Baswedan. Banyak pesan yang disampaikan, ya, terutama terkait dengan isu-isu kecurangan yang menjadi fenomenal hari ini. Ya, tentu ini ada Pak Habib ya dari Madura juga menjadi tim ketua Komando Jawa Timur. Bagaimana Bib ya terkait dengan situasi sekarang yang banyak informasi yang beredar kecurangan semakin dekat ya di detik-detik pemilu ini. Terima kasih atas pertanyaan saudara kami yaitu Bapak Khodari ya. Ya. Nah, saya selaku Ketua Relawan Komandan DPW Jatim tentu sangat memperhatikan terhadap segala fenomena-fenomena yang terjadi. Bahkan dari sejak awal daripada isu-isu Pilpres ini telah menjadi isu yang liar bahwa kecurangan dari paslon-paslon lain ini sangat nyata dan nampak, mulai dari macam-macam termasuk money politik, termasuk masalah yang berwujud seperti sembako dan lain sebagainya, termasuk hal-hal lain. Tentu saya sebagai relawan Ketua Komandan Jatim ini adalah merupakan suatu pekerjaan yang tidak enteng bagi kami dan tentu juga sangat berat, sehingga kami menghimbau kepada seluruh relawan, simbol-simbol relawan yang sekarang sudah menjelma menjadi satu, yaitu Gerakan Pejuang Perubahan. Maka dari itu, dari potensi-potensi kecurangan ini tentu saya mengajak seluruh simbol relawan yang sudah menyatu menjadi Gerakan Perubahan dan mengajak seluruh masyarakat agar datang ke TPS nanti tanggal 14 Februari. Datang, coblos, awasi, foto, video, kalau perlu voice. Setelah itu, seluruh petinggi-petinggi pejuang Gerakan Perubahan dari semua simpul relawan saya mengajak agar semuanya juga tidak hanya sampai di TPS, tapi ayo kawal sampai kecamatan dan sampai perhitungan selesai. Dan syukur alhamdulillah pada pagi ini saya baru datang dari Jakarta bersama seluruh simpul relawan yang jumlahnya lebih dari 100 simpul. Ini sudah sepakat untuk mengawal segala kecurangan potensi-potensi yang akan timbul. Tapi kami husnudzon saja kepada para penyelenggara pesta demokrasi ini, yaitu kepada KPU, Bawaslu, dan nanti kalau potensinya bisa sampai ke hukum, mungkin mari kita bergerak seadil-adilnya. Oke. Karena apa? KPU, Bawaslu adalah penyelenggara, adalah hakim demokrasi. Kalau demokrasi ini dilanggar oleh pelaksananya, maka itu sangat berdosa besar, terutama berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdosa kepada Ibu Pertiwi. Maka beliau-beliau itu yang diberi tugas adalah termasuk pengkhianat negara dan pengkhianat bangsa. Saya kira demikian. Oke, Pak Habib ya Ja'far. Ini kan kampanye Anies Baswedan sudah tanggal 10 kemarin sudah banyak antusias sekali berdesak-desakan. Ada yang mengatakan begini, ini tidak dibayar. Kok dari pendukung 02 dan 01 ini kok sama dengan orang yang dibayar dan orang yang tidak dibayar. Malah lebih antusiasmenya kepada 01, padahal itu tidak dibayar. Bagaimana Bib tanggapannya Bib? Ya, itu tidak lepas kalau kita bicara konteks mahabbah yang dimiliki atau kecintaan yang dimiliki oleh Bapak Anies dan Gus Muhaimin. Karena auranya orang jujur, orang amanah, orang yang ikhlas, yang tulus, itu pastilah. Tanpa itu semua nggak bisa. Yang tidak bisa kita bayangkan, satu contoh,
saya dari eh, Ancol menuju CIS itu, perjalanan itu 3 jam lebih 3 jam. dengan segala rintangan. Hampir putus asa, kita tidak bisa masuk ke atas. Tapi dorongan magnet, ya mahabbah tadi itu, sehingga akhirnya kita nyampe sebuah ke atas walaupun dengan susah payah. Ini nggak bisa. Yang menggerakkan hati manusia itu ya Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulubul absor. Wahai yang menggerakkan hati dan penglihatan. Siapa? Ya tidak ada lain Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun, ke lubang semut pun, kalau Allah sudah mau mengendaki kita bergerak, ya kita pasti akan ke sana. Oke, ini kan kebetulan CIS ini karya Anies Baswedan, ya. Tentu banyak masyarakat, saya baca di komentar-komentar di channel Hodari Podcast Rakyat, banyak berkomentar begini. Membuat karya, tentu ini menjadi awal ya bagi Anies Baswedan dan seluruh relawan menginjakkan kaki di pembangunan JIS yang dibangun oleh Anies Baswedan. Mulai dari prestasi, gagasan, terbukti, dan bahkan Anies Baswedan itu sampai hari ini ya program-program mereka sangat luar biasa, dan bahkan itu menjadi magnet yang bagi relawan ya untuk bisa memberikan yang terbaik lah untuk memilih Anies Baswedan. Bagaimana Beb tanggapan terkait dengan isu-isu sekarang yang kemudian yang katanya ini banyak masih muncul spekulasi begitu kan ya, Anies Baswedan akan menuju ke 2 putaran. Ya, kalau prediksi itu mungkin pengamat juga mengatakan hal yang sama, karena calonnya adalah 3. Jadi bukan, kalau 2 putaran itu bukan dari kubu Pak Anies saja, tuh dari pengamat ya. Yeah. Tapi kalau saya berkeinginan ya 1 putaran selesai gitu. Yeah. Ngapain 2 putaran? Nah, sesuai angkanya, 1 putaran nomor 1. Yang kedua kembali kepada JIS. Ini karya fenomenal Anies ini mau ditolimi, seakan-akan itu sesuatu yang jelek. Tapi masyarakat sudah melihat semua itu sesuatu yang baik, bahkan fantastis. Kalau ya penguasa tanda kutip rezim ini mau memperbaiki stadion, kenapa yang sudah go internasional ini yang disentuh? Banyaknya stadion yang nggak beres, kenapa itu aja dia disentuh? Misalkan stadion yang dibangun Ganjar, itu jeleknya minta ampun, kenapa tidak disentuh gitu? Nah, jadi di sini jelas ada upaya pembunuhan karakter, upaya pendoliman, dan masyarakat semua melihat. Saya melihat stadion JIS ini sejak saya ke Jakarta, masuk di dalam, Masya Allah, di dalam itu kalau para penonton seperti saya kemarin di JIS, di dalam itu jauh lebih ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Misalkan ada tempat mandinya, tempat untuk bugar para olahragawan, ada di dalam itu. Saya pernah nyampe di dalam, bahkan ada meeting roomnya yang VIP, ada ruang wartawan, ada ruang, semuanya di dalam itu sangat representatif. Tapi sekali lagi, ya sesuatu hati, mata manusia, nah, itu pendengaran, itu tidak bisa dibohong. Nah, itulah yang terjadi pada JIS dan Bapak Anies, dan itu insya Allah satu-satunya karya fenomenal. Sementara itu jadi gubernur. Wah, ini kalau Pak Anies jadi presiden, itu bisa jadi macannya Asia lagi. Indonesia bisa go Eropa, go internasional. Kita berharap begitu. Oke. Benar bahwa TKN Prabowo, si Bahlil juga mengatakan bahwa dengan 1 putaran bisa menghemat 30 triliun. Justru saya menambahkan bahwa dengan tidak memilih Prabowo, itu bisa menghemat 450 triliun. Dengan memberikan asumsi makan gratis. Kira-kira seperti itu poinnya. Oke, kita kembali ke Pak, siapa lupa? Pak Johar ya. Ini banyak muncul spekulasi kemarin bahwa internet kita ya di JIS sudah mengalami yang semacam penjagalan ya kepada kepada teman-teman para relawan. Menurut Pak Johar sendiri,
bagaimana menanggapi hal ini? Karena begitu membuat live streaming, ya, terus kemudian upload video itu serasa apa namanya tidak bisa begitu kan? Bagaimana tanggapan sebagai yang dirasakan oleh Pak Jaring? Terima kasih. Saya Johar atau biasa dipanggil Jo, relawan Komandan Komando Pemenangan Anies Baswedan Jawa Timur. Kebetulan kemarin sempat hadir di acara kampanye Akbar, Kumpul Akbar di Jakarta International Stadium, dan saya sendiri merasakan memang jaringan itu blank, ya, jaringan itu blank. Kalau semula saya menduga itu adalah overload, tetapi setelah saya cek, kalau overload itu biasanya 1-2 masih ada. Itu sengaja di jamping dengan teknologi tertentu. Saya menduga demikian, tapi baru dugaan, ya, baru dugaan. Karena apa? Pihak penguasa rezim pasti tidak ingin opini kemenangan ramainya kampanye Kumpul Akbar 01 itu terdengar oleh masyarakat luas, tersiarkan secara viral oleh masyarakat luas, karena itu mengganggu agenda propaganda dari 01. Jadi ada kepentingan, pesannya satu, ada kepentingan bahwa jangan sampai propaganda untuk pemenangan 02 itu terganggu. Karena itu segala pemberitaan, segala ekspos terhadap hal-hal yang positif pada 01 itu pasti akan dihambat. Itu logikanya. Dan penguasa memiliki instrumen segalanya untuk melakukan itu. Dia punya BIN, dia punya otoritas untuk mengatur telekomunikasi itu. Oke, sekarang begitu banyak antusias masyarakat dan bahkan relawan sudah berkumpul, ya. Satu ingin live streaming, terus kemudian ingin upload video bermacam cara, ya. Tapi itu tidak bisa, ya. Ada semacam dugaan penjagalan bagaimana Anies Baswedan tidak bisa menjadi trending dan sebagainya, begitu kan. Oke, yang mau disampaikan kepada masyarakat di Indonesia terkait dengan kendala-kendala, mulai dari tidak bisa upload, terus kemudian menyikapi ini semua, terus kemudian sampai sekarang masih menjadi spekulasi. Setidaknya kemarin saya baca bahkan dibantah tidak ada penjagalan dan sebagainya, begitu kan. Sekarang apa yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia, khususnya para relawan-relawan yang hadir, ya, berdesak-desakan. Tentu yang dirasakan adalah capek, tidak dibayar semuanya, terus kemudian tetap mereka antusias, begitu. Apa yang sekarang mau disampaikan? Jadi yang saya sampaikan adalah bahwa strategi penjagalan itu adalah bagian dari agenda kecurangan. Pencurangan yang akan dilakukan oleh penguasa. Dalam hal ini yang menjadi alatnya, menjadi kudanya adalah paslon 02. Nah, terhadap itu ada beberapa hal yang harus diantisipasi. Pertama, tentu tidak mungkin penghambatan itu akan dilakukan secara terus-menerus dalam beberapa hari ke depan. Karena kalau strategi itu dilakukan, itu adalah bunuh diri bagi penguasa. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah pada hari-hari yang dimana misalnya pada hari H pencoblosan atau pada saat penghitungan tanggal 14 Februari itu harus diantisipasi. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan pemerintah itu dibukakan hatinya, tidak melakukan jamming terhadap jaringan telekomunikasi, sehingga pengawalan
secara digital terhadap proses pemilihan suara di tanggal 14 Februari 2024 itu betul-betul bisa dilaksanakan secara masif, cermat, tepat oleh seluruh jaringan relawan Anies di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Oke, kita kembali terakhir ke Pak Habib ya. Mic-nya. Terakhir, ini apa yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia, khususnya sekarang ini data yang sudah masuk ke ke tim pemenangan Anies Baswedan dari segi relawan itu masih cukup sedikit ya, karena pada hakikatnya semuanya menjadi relawan dan bahkan menjaga di TPS. Saya kira ya satu sisi finansialnya masih kurang, satu sisi ya data yang kemarin kalau nggak salah di tiap desa begitu kan kekurangan panitia yang kemudian bisa menjaga dan mengamankan para suara yang kemudian yang sudah tercoblos, dan tentu ini kalau dibiarkan akan semakin memberikan ruang kepada lawan-lawan Anies Baswedan untuk melakukan kecurangan. Ini kan masih tahap kurang lah dari segi saksi dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan, Bib? Sebagai relawan kita harus antusias begitu. Saya ingin menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun mereka berada, bahwa kita tidak perlu berkecil hati. Karena Pak Anies ini dari awal sudah dibiayai oleh relawan dan diviralkan oleh relawan. Bahkan kampanye-kampanye yang terjadi di seluruh pelosok negeri itu, baik dari panggung, sound system, konsumsi, itu semua gotong royong. Dan itu prakarsa daripada relawan. Jadi ini gerakan rakyat, ini gerakan perubahan. Maka hukumnya wajib bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menggalang dukungan sebesar-besarnya untuk mensukseskan kemenangan daripada Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin yang disingkat Amin. Maka dari itu saksi pasti ada. Kalau tidak dari kami relawan, pasti dari partai pengusung. Kita kan nggak bodoh-bodoh amat. Cuman kecurangan ini, potensi kecurangan, ayo kita jihad bersama-sama. Karena apa? Pembaharu ini harus lahir bagi saya. Pemimpin pembaharu ini bagi lahir, karena pembaharu ini akan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga kita nggak perlu berkecil hati. Walaupun dananya sedikit, tapi sesungguhnya semangat gotong royong kita ini sangat luar biasa. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, masyarakat Indonesia, seluruh penjuru, mari kita jaga TPS sampai tuntas. Kita video, kita voice, kita foto bersama-sama. Walaupun katanya itu tidak kuat kalau saksinya lebih dari 3, maka itu jadi kuat untuk dijadikan suatu dasar apabila terjadi potensi kecurangan. Dan KPU, Bawaslu dan seluruh aparat yang melaksanakan pemilu ini sukses, jangan sampai curang. Saudara akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa yang sangat besar dan pengkhianat Ibu Pertiwi. Oke. Kira demikian. Pesannya yang terakhir. Ini terkait dengan money politik. Terkait dengan adanya yang beredar uang itu sangat menguatkan, terutama dari para saksi, yang jadi panitia, yang jadi relawan, ya tampaknya dan dugaan ini sering dimunculkan untuk bisa mempengaruhi atau bisa dibeli lah kualitas mereka dibeli dengan berbagai cara. Bagaimana cara kita untuk bisa menghindar dari hal-hal seperti itu, Bib? Ya, yang pertama adalah kita harus optimis, percaya diri untuk perubahan satu bangsa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa nasir. Yang kedua terkait money politik,
paslon yang memainkan money politik atau sembako itu semua adalah duit-duit negara. Bahkan duit itu duit-duit kalau yang ya apa ya, duit siluman lah. Berarti paslon-paslon yang memainkan money politik dan sembako itu paslon-paslon yang tidak percaya diri. Oke. Isunya tidak layak dijual, visi misinya tidak layak dijual, maka satu-satunya cara mereka memainkan. Kepada paslon 01, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin, percayalah pertolongan Allah selalu bersama kita. Insya Allah. Kita tidak boleh takabur, tapi berharap terus pertolongan Allah akan isyarat-isyarat langit. Insya Allah sudah menuju kepada paslon 1. Kalaupun terpaksa ada paslon ya, memainkan uang, ya terima saja, digombong, jangan dicoblos. Itu anggap aja sedekah. Kenapa? Karena memang politik itu siasat. Boleh kita bersiasat. Jadi siasatnya diambil, jangan dicoblos. Coblos dah sesuai hati nurani, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Karena setiap perbuatan kita di dunia dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan ini juga dipertanggungjawabkan, kelak akan menuai. Dan selama 5 tahun kalau kita salah dalam memilih pemimpin, maka kita berdosa. Himbauan kepada paslon 0203, marilah kita bermain fair play, sportif. Nah, bukti kalau permainan ini fair play dari segala sisi adalah tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau masih ada gugatan, berarti itu ada yang bermain curang, indikasi bermain curang. Saya Ja'far Shodiq pernah di Komisi 2 DPR RI, mitranya KPU sama Bawaslu, tolonglah kawan-kawan KPU, Bawaslu Pusat, kita sering ketemu, kita sering diskusi soal pemilu yang bersih dan jujur. Kasihanilah, hormatilah para penyelenggara, dalam hal ini rakyat yang menyiapkan dengan sedemikian rupa. Mereka berkeringat, menghilangkan waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan uang, demi untuk tegaknya demokrasi, keadilan, dan terpilih pemimpin yang terbaik untuk Republik Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini ya, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.